Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina wa syafi'ina wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing langkah kita, selalu mengarahkan kita, kehidupan kita untuk melakukan sesuatu hal yang positif, berbicara yang positif, bertingkah laku yang positif, dan tentu hal-hal yang baik, ya. Karena terkadang juga aktivitas kita ini juga terkadang dengan banyaknya kepentingan bisa menyerempet ke hal-hal yang subhat, bahkan bisa terjatuh ke dalam yang hal haram. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan arahan, petunjuknya kepada kita semua dengan segala aktivitas yang kita lakukan saat sekarang ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan sedikit mentadaburi atau membaca pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taghabun, ya, ini ayat yang ke-14 dan 15, ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan atau menyampaikan atau warning kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ini yang saya baca ini adalah surat Al-Munafiqun ayat 9, dan ini sama, ya, dengan pesan atau ayat yang akan kita baca dalam surah At-Taghabun ayat 14. Ya, ayat 14 itu begini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Nah, terkadang dalam kehidupan ini kita itu terlalu sibuk, ya, dan sangat sibuk sekali sehingga mungkin kita lupa atau bahkan lalai, bahkan tidak bisa membedakan orientasi hidup kita ini, sehingga Allah tegaskan di dalam surat At-Taghabun itu adalah, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah mengampuni lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Jadi di sisi Allah lah pahala yang besar. Seluruh sahabat, saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada saat sekarang ini, ya, profesi kita ini sungguh sangat banyak sekali, ya. Dan terkadang kalau kita perhatikan profesi-profesi itu yang ujung-ujungnya adalah bagaimana mengumpulkan perbendaharaan, sumbernya atau bahkan muaranya nanti tetap uang juga ujung-ujungnya. Jadi profesi terkadang pun, mohon maaf juga, bagaimana orang memperjualbelikan ayat, kemudian tergantung dengan request siapa yang meminta. Dan ujung-ujung itu semua nanti ketika sang kiai atau ustadz pun, ya, oknum-oknum yang menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi thamanan qalila, yang sangat-sangat murah sekali, itu memperjualbelikan ayat ini hanya untuk materi. Ada yang semacam itu, terkadang ada yang semacam ini, ya. Jadi tidak kuat dengan silaunya dunia, jadi uang juga. Bahkan kita lihat juga aparat-aparat dengan seragamnya yang begitu gagah, dengan seragamnya yang begitu elegan, dengan seragamnya dan kehormatannya, juga dia perjualbelikan casing itu, bagaimana
menyelesaikan kasus, ujung-ujungnya adalah mengumpulkan pundi-pundi materi juga ujung-ujungnya. Jadi kemudian ada juga profesi-profesi yang pada saat itu mengumpulkan harta juga, ya, mengumpulkan harta, bagaimana menjual kehormatannya, ada yang menjual keilmuannya, ada yang menjual harga dirinya, ada yang menjual semuanya. Yang jelas bagaimana perbendaharaan atau uang itu bisa terkumpul. Jadi ini fitnah, innama amwalukum wa auladakum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anak ini adalah ujian, fitnah. Jadi sekarang ini sulit orang bisa keluar dan banyak orang terjerembab ke hal-hal yang semacam ini. Dan telah kita saksikan bersama bahwa ini PR besar sama kita, ya, karena ujung-ujungnya harga diri itu bisa hilang, ujung-ujungnya kehormatan itu hilang hanya karena keinginan sesaat, hanya karena materi, hanya karena ingin dilihat orang lain, hanya karena hanya semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh sebelumnya sudah mengingatkan kita, hai orang-orang beriman, ya, sesungguhnya hartamu, anak-anakmu fitnah. Atau di ayat yang pertama sekali saya bacakan itu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ini penyebabnya, sehingga harta itu yang kita cari itu bukan banyak atau sedikitnya, tapi bagaimana harta itu berkah. Nah, saat sekarang ini keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keberkahan itu bisa ada, bagaimana keberkahan itu benar-benar kita rasakan? Tentu caranya harus dengan cara Allah untuk mencari harta itu, mengambil harta itu dan menghabiskan harta itu, mengeluarkan harta itu dengan cara Allah juga. Karena terkadang ada orang mengambil dengan cara yang haram, kemudian dia infakkan, dia sedekahkan, dia merompak atau merampok atau korupsi, kemudian dia keluarkan 2,5%. Dia buat di situ, membantu yayasan kah, membantu masjid kah, membantu dan sebagainya. Bukan berarti harta yang haram itu berubah menjadi halal ketika dia keluarkan 2,5% dari transaksi uang yang haram itu. Dan ini tidak ada berkah. Kenapa? Karena diambil dengan cara yang haram. Begitu juga harta-harta yang kita kumpulkan, mobil yang ada kita koleksi di garasi kita, atau mungkin di situ ada tanah-tanah kita yang mungkin pada saat itu menang kasus, kita ambil tanah itu kemudian jadi milik kita. Waktu dulu ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Kemudian ada orang-orang yang pada saat itu ada permasalahan, kemudian permasalahan ini dia lihat ini kasus lawannya ini ada lemah, kemudian dia ingin mencaplok harta itu, dia bawa itu ke hakim. Nah, ketika dibawa ke hakim dia sudah tahu dari hulu ke hilir cara mainnya di sana. Kemudian litakulu fariqam min amwalin nas, tujuannya dia bawa ke hakim kasus-kasus itu adalah supaya apa? Untuk memakan harta orang itu dan menjadi milik dia. Dan ini banyak sekali. Jadi bagaimana seakan-akan dia elegan, seakan-akan dia ilegal ya di mata pemerintah dari segi hukum, tapi dia memakan harta itu dengan cara yang haram. Gak usah khawatir. Kenapa? Karena ayatnya ini sudah 14 abad yang lalu Allah beberkan tipe-tipe orang-orang yang semacam ini, yang melahap harta orang lain dengan cara sportif, dengan cara yang legal, tapi pada dasarnya di situ adalah ingin merampok dengan atas nama-nama kecerdasannya. Jadi ujung-ujungnya tadi adalah harta juga. Sehingga Allah memesan, begitu dahsyatnya kita hidup di akhir zaman, sehingga Rasulullah itu memberikan warning kepada kita. Kenapa itu? Kenapa? Karena yang paling besar sekali, fitnah yang paling besar, ya ini cobaan ujian yang paling besar bagi umatku di akhir zaman itu adalah harta. Nah, ini kita bisa lihat saat sekarang ini. Nggak pernah lagi orang terkadang mau bertanya atau memikirkan terlebih dahulu bahwa harta yang dia cari ini memang benar-benar halal, harta yang sekarang ini diikhtiarkannya benar-benar berkah. Terkadang itu nomor sekian-sekian. Yang penting action dulu, lakukan dulu. Apakah dia halal haram tidak pernah mau tahu. Maka
Ini bahaya sekali. Kenapa? Dampak harta-harta yang diambil dengan cara yang haram ini sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh tentunya harta-harta haram ini. Kenapa? Dan harta haram ini kemudian seorang ayah, dia berikhtiar di luar, seorang suami, dia berikhtiar di luar, kemudian dia dapatlah harta itu. Ketika harta itu dia dapat, ya, dan dia nggak pernah mau tahu apakah itu halal haram, dia dapat dari luar, kemudian dia bawa itu ke rumahnya. Setelah dia bawa ke rumahnya, dia berikan itu kepada istrinya, dia berikan itu kepada anak-anaknya, diberikan itu kepada keluarganya, bahwa harta-harta inilah yang menjadi nanti awal malapetaka atau awal musibah terjadinya kehancuran dalam keharmonisan rumah tangga. Nggak akan pernah ada keharmonisan rumah tangga ketika harta itu didapat atau harta itu yang kita ambil dari jalan yang haram, kemudian itu diberikan atau diserahkan kepada anak dan istri, dibelikan makanan, kemudian mereka memakan harta haram itu. Bagi anak juga biaya sekolahnya dengan cara yang haram, istri juga pada saat itu dari mulai casingnya, pakaiannya, makanannya, yang mereka terkadang tidak tahu bahwa ini halal atau haram, tapi yang tahu itu adalah sang suami, atau seorang ayah. Dan ini nanti dampaknya luar biasa sekali. Tidak ada sesuatu hal keharmonisan, sakinah, mawaddah, warahmah yang kita inginkan dalam rumah tangga tidak akan pernah muncul. Apa sebab? Karena kita sudah memasukkan harta yang haram atau harta yang suah ke dalam rumah, dan itu dikonsumsi oleh sanak famili kita, diberikan kemudian dimakan oleh istri kita. Seorang istri makan, dia tambah cantik, tapi bebal karakternya, bebal otaknya. Apa sebab? Karena bersumber dari makanan yang haram. Anak itu cerdas, anak itu dia bisa juara, bahkan juara olimpiade, juara ini, juara dan sebagainya. Pintar dia, tapi tidak akan pernah ada adab. Kenapa? Karena anak itu lahir dan dia sehat, dia bergerak, semuanya itu mengalir di darahnya atau dagingnya itu bersumber dari makanan yang haram. Maka Allah memberikan warning, sehingga di dalam surah Al-Imran juga keinginan-keinginan kita ini Allah kasih tahu. Kenapa? Karena memang Allah itu tahu sekali karakter kita ini dengan hidup di akhir zaman ini, dengan kondisi saat sekarang ini. Allah memberikan apa itu? Dalam surah Al-Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب." Jadi di situ dijadikan indah pada pandangan manusia, ya, jadi pandangan kita ini jadikan indah. Itu lihat nomor satu itu apa? Allah sudah menyusun Zuyina linnasi hubbus syahwat minan, yang pertama sekali adalah minan nisa. Yang pertama sekali ujian yang paling berat itu adalah Allah uji mereka dengan wanita-wanita, kemudian anak-anak, kemudian wal qanatiril muqantah. Jadi harta yang banyak dari jenis minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Jadi lihat apa saja dijadikan indah pada pandangan kita saat sekarang ini, yaitu terhadap perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itu kesenangan hidup di dunia, ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi sahabat semua, kaum muslimin dimanapun berada, ini menasihati diri saya sendiri, ya, supaya kita ini memang berhati-hati dalam bertindak, supaya kita ini benar-benar melakukan sesuatu itu terukur, kemudian telah dipikirkan sebab atau akibat yang akan muncul dengan apa yang kita lakukan saat sekarang ini. Waliya'udzubillah. Sehingga terkadang untuk mencari harta ini, ya, bahkan yang kita cari ini harta-harta tadi ini dari emas, perak dan sebagainya, kuda-kuda pilihan, kemudian sawah ladang dan sebagainya, itu saya perhatikan sekarang ini banyak orang terkadang itu menggunakan medsos, menggunakan media ini bukan hal-hal yang sportif dan sebagainya, tapi hanya untuk mencari sensasi, hanya untuk mencari dikenal orang lain. Ujung-ujungnya dengan banyaknya muncul dan melakukan sensasi, banyaknya orang melihat-lihat dari media yang dipertontonkannya, itu hilang harga diri.
hilang izahnya selaku, ya mohon maaf, selaku perempuan, hilang harga dirinya, kemudian lompat sana, lompat kemari, kemudian bergoyang sana, bergoyang kemari, aurat serba terbuka, dan itu sengaja dipertontonkan hanya untuk mencari perhatian. Ujung-ujungnya apa? Kemudian banyak subscriber dan sebagainya, kemudian followernya dan sebagainya, itu bisa menaikkan pemasukan dia. Jadi ujung-ujungnya lagi nanti kembalinya apa? Ke materi juga. Popularitas tinggi, hartanya tinggi. Yang semacam ini sayang. Kenapa? Yang dicari itu supaya bagaimana orang di muka bumi ini mengenal kita. Kemudian setelah orang semua mengenal kita, kemudian harta terkumpul banyak, kemudian setelah itu kita mau kemana? Fa'aina tadhhabun? Kamu mau kemana? Kita ini mau kemana? Kalau memang dicari itu adalah pujian manusia, pujian dari orang lain, kemudian harta, ini kan semua fasilitas-fasilitas yang Allah berikan, ya, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan di dunia ini. Tapi yang kita cari itu bukan apa? Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaupun kita memang dikenal orang lain, tentu dikenal dengan hal yang positif, karena Fir'aun, Qarun juga mereka itu diberikan dunia untuk mereka. Tapi justru dengan dunia itu mereka terlaknat. Dengan dunia itu mereka hancur lebur, sama seperti Qarun. Qarun ini diuji dengan harta. Fakhashafna bihil ard. Kemudian kami tenggelamkan dia ke dasar bumi. Jadi yang dia cari itu apa? Materi juga. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi ini atas ilmuku, atas ikhtiarku. Ini yang saat sekarang ini kok tiba-tiba kamu datang kemari, atau mungkin saat sekarang ini kamu datang kemari hanya untuk mengajukan proposal, kamu mengajukan kemari hanya meminta dan sebagainya, nggak ada ikhtiar, ilmu harus sekolah dulu dan sebagainya. Jadi ternyata ada orang yang memang menyalahgunakan, padahal dari segi materi, ya, materi ini, harta ini pada dasarnya netral, bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan bisa menyeret kita dan menendang kita bahkan itu ke dalam neraka. Waliya'udzubillah. Kenapa hal yang semacam itu? Maka Allah beri peringatan. Allah beri peringatan kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan saling menasihati ini, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ini saling menasihati, ini mengingatkan saya pribadi bahwa terkadang jangan sampai harta ini yang kita dapat ini justru menjadi sebab kita terlempar ke dalam jahanam. Jadikan harta yang kita cari ini, kalaupun kita harus mencarinya, berikhtiar atau untuk mengumpulkan harta ini, ya silahkan saja. Kemudian jadikan ini menjadi wasilah, ya, karena ada orang beribadah tahajudnya kuat, dia beribadah puasa Daudnya kuat, dia beribadah pada saat itu baca Qur'annya bagus. Maka pada saat itu semua amalan-amalan baik semua. Ya sudah kalau begitu, mereka bagus-bagus semua. Sekarang mereka masuk surga dengan tahajudnya, dengan puasanya, dengan bacaan Qur'annya dan sebagainya. Nah, kita, apa yang kita lakukan? Nah, maka kita beli surga dan kita masuk surga dengan sedekah kita, dengan infak kita, dengan zakat kita, dengan wakaf kita. Itu bersumber dari mana itu? Tentu identik dengan harta. Maka jangan sampai hilang orientasi hidup kita ini mengumpulkan A, B, C dan sebagainya, kemudian jadi mubazir. Apa itu mubazir? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ada orang mengumpulkan harta seperti yang saya sebutkan tadi itu, dia punya koleksi mobil, ya, wal musawwamati wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan, tanpa pun harus dikonversikan ke hal yang lain, tapi memang kuda-kuda pilihan itu memang harganya tinggi. Saat sekarang ini orang mengoleksi kendaraan-kendaraannya dengan mobil-mobil seri terbaru, kemudian yang dipakai cuma satu, yang lain itu terkoleksi. Kemudian dia memiliki villa, dia memiliki apartemen, dia memiliki sebuah tempat-tempat di mana tempat-tempat itu tidak menghasilkan apa-apa terkecuali operasional dia besar untuk menjaga tempat-tempat itu, dan itu tanah yang luas sampai ke mana-mana tanpa digarap. Ini dia memiliki harta ini membazir,
Nah, ini yang kita khawatirkan itu. Ketika sudah mencari, tidak digunakan harta ini, bagaimana bisa mendatangkan pahala? Bagaimana harta ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah? Bagaimana harta ini nanti akan menyeret dia ke dalam surga? Tapi dikoleksi harta ini di mana-mana. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Jadi pada saat itu dia mengumpulkan hartanya, kemudian dia menghitung-hitungnya. Ya, dia menyangka bahwa hartanya itu menyebabkan dia kekal selama-lamanya di muka bumi ini. Kan tidak seperti itu hitungannya, ya. Jadi katakanlah tanahnya di mana, tapi tanpa produktif, tanpa bisa menghasilkan apa-apa. Yang penting dikoleksinya, yang penting sebagai aset, kemudian investasi di mana-mana dan sebagainya. Maka ini khawatir. Nah, judul kita hari ini identik, ya. Judul kita hari ini tentu membahas tentang harta ini. Bahwa bukan berarti kita harus meninggalkan dunia ini, kemudian kita harus zuhud dan sebagainya. Silakan untuk zuhud, silakan untuk wara dan sebagainya, itu jalan hidup masing-masing. Tapi kita harus paham juga, ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Umar bin Khattab, seperti Bilal bin Rabah, seperti Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat-sahabat yang zuhud sekali mereka terhadap dunia, ya. Tapi satu sisi mereka membeli surga itu dengan keilmuan mereka, dengan ghirah perjuangan mereka mensyiarkan Islam ini. Jadi ada juga sahabat-sahabat di situ Abdurrahman bin Auf, ada juga sahabat-sahabat di situ Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat saudagar, pebisnis-pebisnis yang lain, yang pada saat itu mereka berlomba-lomba untuk infakkan hartanya, kemudian jor-joran untuk mewakafkan hartanya untuk bagaimana Islam ini bisa tersebar luas syiarnya. Dengan harta mereka membeli surga Abdurrahman bin Auf. Sampai suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu datang kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan cara merangkak? Apakah benar demikian, wahai Aisyah?" Maka Aisyah mengatakan, "Benar, wahai Abdurrahman bin Auf. Rasulullah mengatakan bahwa kamu masuk surga dengan cara merangkak." Mendengar semacam itu, Abdurrahman bin Auf menangis. Dia menangis. Dia ini kan, Abdurrahman bin Auf ini kan saudagar kaya, pebisnis, ya, sangat kaya sekali. Dia menangis. Kenapa semacam ini? Ternyata belum selesai yang disampaikan oleh Aisyah itu. Iya, nggak usah bersedih kamu, hai Abdurrahman bin Auf, karena Rasulullah mengatakan kamu masuk surga dengan cara merangkak. Ketahuilah bahwa ternyata surga itu ada di sampingmu. Jadi tidak perlu berlari, tidak usah berjalan, merangkak saja sudah masuk surga. Jadi terkadang kita tidak perlu juga, kita harus objektif juga, tidak perlu juga menakut-nakutin orang untuk kaya. Kenapa? Karena di sana itu banyak janda-janda. Bahkan di surah At-Taubah itu ada 8 asnaf yang harus diperhatikan di situ. Siapa yang memperhatikan mereka? Tentu yang memperhatikan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki perbendaharaan yang banyak. Orang-orang yang investasi, hasil investasinya itu bukan hanya investasi dunia, tapi dia punya invest juga untuk urusan akhiratnya, seperti itu. Maka Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, yang selalu membackup perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, kami mengingatkan diri pribadi dan kita semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada bahwa harta ini netral. Maka berikhtiarlah bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian kita beli surga itu dengan harta ini. Dan hati-hati untuk mengumpulkan harta ini juga. Terkadang orang kalau sudah orientasinya hanya harta saja, dunia saja, kedudukan saja, maka orang semacam ini dia akan lelah. Apalagi yang dia cari adalah popularitas orang lain, karena popularitas diri kita itu akan sirna. Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, apapun di muka bumi ini akan fan, akan hilang. Popularitas tinggi dengan perjalanan waktu akan redup, kemudian mati, hilang tanpa bekas. Jadi maka carilah popularitas di depan Allah Subhanahu wa taala, carilah muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, carilah perhatian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang positif di sekitar kita, dan tidak mencari harta ini kemudian menjual izzah kita, menjual harga diri kita jual ini semuanya hanya untuk urusan sesaat ini. Maka dalam hal yang ini
Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena mengingatkan ini bermanfaat bagi orang mukmin. Ala kulli hal, apapun yang kita lakukan saat sekarang ini, belilah surga itu dengan apa yang kita miliki. Saya ulangi lagi, belilah surga itu dengan apa yang bisa kita mampu, dengan ilmunya kah, dengan anak-anak yang saleh kah, dengan hartanya kah, dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita, ya, dan jangan sampai nanti ini menjadi fitnah buat kita semua, karena kecintaan kita terhadap anak istri, kita lakukan hal yang halal, yang haram untuk mengikuti mengumpulkan harta ini dan menyenangkan anak-anak, tapi itu ternyata melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.